dana untuk Jumat Berkah itu dari mana tuh Kak? Atau dari pribadi nanti dikumpul-kumpulin, nanti dibeli bahan bakunya? Kita untuk Jumat Berkah udah ada donatur tetap ya. Alhamdulillah kita dari teman-teman dekat kayak gitu kita share-share, udah ada donatur tetap, jadi kita dari dana itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di GPL Podcast. Bersama saya Ica sebagai host dan narasumber kita yang istimewa. Mungkin perkenalan dulu nih biar tahu siapa narasumber kita. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya siapa nih Kak? Putri. Putri aja. Putri Suci ya boleh. Kalau dipanggil di luar apa nih biar mungkin lebih akrab kan? Biasa panggil Kak Put. Kak Put. Nah, Kak Put guys namanya. Nah, kita mendengar-dengar Kak Put ini adalah seorang relawan nih. Mungkin keseruan sebagai relawan itu seperti apa? Langsung kita bincang-bincang saja nih guys. Mungkin teman-teman di luar itu penasaran ya Kak dengan kakak. Awalnya bisa tertarik untuk menjadi relawan itu apa yang membuat kakak tuh jatuh hati sebagai relawan Kak? Awalnya pengen lebih bermanfaat aja ya bagi orang banyak, pengen bantu orang banyak. Tapi kan kemampuannya terbatas nih, mungkin dari segi dana kita nggak punya dana, jadi kayaknya kita jadi relawan aja lah, jadi relawan dulu untuk bisa membantu orang banyak kayak gitu. Motivasi menjadi relawan itu apa Kak? Ya salah satunya kan pengen bermanfaat, pengen lebih bermanfaat bagi orang banyak. Terus juga punya tanggung jawab besar untuk mengajarkan anak-anak. Kan udah punya anak nih kan, pengen mengajarkan anak-anak gimana caranya kita tuh kerja tanpa pamrih. Kita tuh cuma mengharapkan ridhanya Allah kayak gitu. Kerja ikhlas sebenarnya. Ya, kerja Ikhlas beramal ya. Insya Allah ikhlas. Nah, ngomong-ngomong, organisasi apa yang maksudnya organisasi apa nih yang kakak masuk bisa ada relawannya gitu? Kita pertama ya dari kawan-kawan aja lah kan. Pertama kawan-kawan duduk terus ngobrol-ngobrol tentang permasalahan. Misal ada kasus, ini ada kasus nih, mungkin kita bisa bantu, kayak mana caranya? Ya udahlah kita bentuk satu organisasi namanya Syawul Syedara Duafa atau lebih dikenal dengan SSD ya. Itu dibentuk sekitar 4 tahun yang lalu, tahun 2018 di bulan April. Setelah dibentuk itu, jadi dengan adanya organisasi kita bisa lebih leluasa lah kalau mau membantu orang kayak gitu. Lebih ada wadah ya Kak ya? Iya. Nah, kita sempat melihat logo SSD dengan berbagai macam warna tangan ya Kak. Itu apa bisa dijelaskan apa motivasi dari tangan-tangan itu Kak? Kita sengaja ya ngambil logonya itu dengan bervariasi warna tangan kayak gitu. Jadi menunjukkan bahwasanya relawan SSD itu dari berbagai macam latar belakang. Kita nggak lihat itu siapa, yang penting dia punya jiwa relawan, punya jiwa sosial. Udah ayolah gabung kita bantu. Terus yang kita bantu pun kita nggak lihat itu siapa, asal dia layak dibantu, insya Allah pasti kita bantu. Berarti nggak pandang bulu Kak ya? Iya. Siapapun dibantu gitu. Mungkin untuk programnya ini apa aja nih Kak dalam kegiatan ini? Programnya yang udah pernah jalan, yang pertama dulu kita mendampingi pasien thalassemia ya. Itu untuk biasanya kita bantu untuk memenuhi kebutuhan darahnya. Terus juga kita dampingi keluarga pasien untuk makanannya. Biasa kan di rumah sakit pendampingnya nggak dapat makanan, jadi untuk makan siang sama makan malam kita antar. Semenjak COVID kemarin kan udah sepi nih rumah sakit. Terus kita coba yang lain, kayaknya waktu COVID itu perekonomian susah ya, jadi kita bantu dengan cari donatur untuk kita buat kegiatan Jumat Berkah. Di Jumat Berkah itu kita berbagi nasi, berbagi kue untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, tadi ada kata-kata mendonor darah, cari darah ya berarti ya. Kalau boleh tahu cari darah tuh gimana Mbak? Atau melalui apa kok nanti tiba-tiba kita dapat aja darah gitu? Dari mana tuh asal darah gitu? Kita carinya
dari media sosial aja ya, kita share, kalau kita butuh darah kita share. Jadi nanti kalau ada yang mau mendonorkan itu memang donornya secara sukarela. Tidak ada paksaan berarti. Terus pun kita juga nggak kasih apa-apa untuk pendonornya kayak gitu. Berarti memang betul-betul ikhlas ya. Iya. Dalam kegiatan ini Kak, tadi lebih dibilang ke Jumat Berkah, ada juga Jumat Berkah. Itu sumbernya dana untuk Jumat Berkah itu dari mana tuh Kak? Atau dari pribadi nanti dikumpul-kumpulin, nanti dibeli bahan bakunya? Kita untuk Jumat Berkah udah ada donatur tetap ya. Alhamdulillah kita dari teman-teman dekat kayak gitu kita share-share. Udah ada donatur tetap, jadi kita dari dana itu kita masak, kita bagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Kayak selama ini kita baginya ke tukang becak, juru parkir, terus ada juga pedagang kaki lima atau pemulung, ODGJ juga, anak-anak yatim. Nah Kak, dalam kegiatan ini apakah berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lainnya Kak? Ya, kita nggak bisa jalan sendiri ya, jadi dengan lebih banyak organisasi yang bergabung, lebih banyak kita bisa dapatkan donatur, terus relawannya juga nambah. Sekarang kita juga collab sama Asar Humanity, terus ada support sama GPL juga, Melbourne Group, dan beberapa lembaga-lembaga yang lain. Nah untuk collab ini Kak, kenapa dikasih proposal biar kenal dengan SSD atau memang mereka sudah mengenal duluan SSD nih Kak? Ada yang sudah mengenal duluan, ada yang memang lihat mungkin dari yang di post sama kawan-kawan kayak gitu, ini kegiatan apa, nanya kan boleh gabung nggak, ya kita terima. Berarti banyak orang yang tertarik nantinya Kak. Iya. Gimana caranya Kak, mungkin orang yang di luar sana tuh bisa ikut berbagi Jumat Berkah bersama anggota SSD ini Kak? Kalau ada yang punya kelebihan rezeki bisa langsung hubungi kita kasih nomor rekening, mereka bisa transfer. Atau yang punya memang kesempatan, yang punya waktu bisa bergabung juga jadi relawan, boleh. Nggak harus jadi donatur. Nggak harus jadi donatur. Berarti cuma untuk menyumbangi tenaga sedikit saja itu sudah boleh Kak? Iya, boleh. Berarti boleh ikut berpartisipasi. siapapun bisa ikut berarti ya? Iya. Berarti siapapun yang nampak di jalan dibagi Kak? Atau memang udah ada tempat khusus setiap Jumat ini dibagi gitu? Kita biasa fokusnya di jalan-jalan atau di rumah sakit. Tapi kalau memang kita ketemu sama orang, kita lagi jalan nih, ketemu sama orang yang kira-kira oh ini layak dikasih, ya udah langsung kita kasih aja. Mungkin di jalan tuh ada yang mungkin ya kita sebagai pengguna jalan juga kepingin juga mungkin dapat nasi kotak, ada nggak yang begitu? Itu ada beberapa misalnya ibu-ibu kayak itu mungkin iseng nggak tahu apa, katanya maulah nasinya, terus nanti kita bilang kan, ibu ini untuk orang yang membutuhkan, apa juga Jumat Berkah kan, Jumat Berkah siapa aja bisa gitu. Ya udah kalau memang ibu itu mau kita tetap kasih. Berarti tetap diberikan ya? Ya tetap diberikan, mana tahu membuka hati si ibu kedepannya dia bakal jadi donatur gitu. Mana tahu besok mencari di mana orang SSD gitu ya. Mungkin tadi udah ada donatur ya, udah ada donatur tetap. Target perharinya nih berapa kira-kira? Target kita kalau untuk nasi minimal kali kita kasihnya 30-an kotak, kita udah bisa masak kayak gitu. Oh dimasak berarti ya? Dimasak sendiri. Kalau masak ini siapa, atau ada yang tukang masak khusus atau memang dimasak sama-sama nih? Kakak masak sendiri. Oh kakak sendiri yang masak. Jadi kan kita bisa atur, misalnya uangnya segini, oh nggak pas-pas kali kan ada lebih kayak gitu, bisa dilebihin lah kayak. Luar biasa relawan guys, perjuangannya tiada batas. Nah, ada nggak Kak kendala di lapangan saat bergerak ataupun sebelum bergerak itu? Kendalanya paling jumlah relawan aja ya. Mungkin nanti kawan-kawan banyak kesibukan lain, kadang harus gerak sendiri dengan dibantu sama 2 anak. Pernah nggak gerak sendiri? Pernah, nggak sendiri, dibantu sama anak, bertiga sama anak kayak gitu. Bawanya gimana tuh Kak? Naik motor? Motor, ya. Gimana tuh? Ya udah di depan taruh nasi atau digantung, terus anak di belakang juga bantuin kayak gitu. Ada jagoan-jagoannya Kak. Iya. Terakhir nih Kak, harapan Kakak untuk program ini tuh gimana?
pengennya program Jumat Berkah ini terus ada ya, rutin ada supaya kita bisa membantu lebih banyak orang. Jadi pengennya memang donatur tetap itu terus bertambah gitu, supaya juga donasinya terus bertambah. Terus juga harapannya kita itu nanti udah punya tempat tersendiri, jadi kita nggak usah pindah-pindah lagi, udah punya styling, jadi nanti setiap yang membutuhkan setiap Jumat bisa ngambil ke situ. Berarti makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ya pengennya kayak gitu. Semoga terwujud ya Kak. Amin. Nah, itu harapan kedepannya ya. Iya. Semoga bisa terrealisasi ya. Nah, mungkin di luar masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Sebaiknya kita sebagai manusia yang punya hati nurani mau melihat lagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita nih guys. Nah, mungkin terima kasih untuk kakak sudah berbagi cerita yang bermanfaat bagi kami. Semoga semakin banyak yang peduli akan orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.